Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Reza Mahardika. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro kelas B Universitas Teknologi Yogyakarta. NIM saya 52007119093. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang berkaitan dengan sinyal, yaitu tentang multiplexing. Tugas ini saya buat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar telekomunikasi yang dipimpin oleh Bapak Satyo Nuryadi ST.M.Eng. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari multiplexing. Multiplexing adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Contoh dalam elektronik yaitu multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu analog to digital converter atau yang biasa disingkat dengan ADC. Dan contoh dalam dunia telekomunikasi yaitu beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Dalam komunikasi, sinyal yang telah dimultiplex disalurkan ke sebuah saluran komunikasi yang mungkin juga merupakan medium transmisi fisik. Multiplexing memberikan kapasitas saluran komunikasi tingkat rendah menjadi beberapa saluran logis yang tingkat tinggi. Nah, untuk sebuah alat yang melakukan multiplexing atau yang biasa dilakukan untuk multiplexing itu disebut sebagai multiplexer. Nah, untuk pembahasan yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis dari multiplexing. Nanti yang pertama, menata tiap informasi. Cara yang pertama dengan cara menata tiap informasi dengan sedemikian rupa sehingga menempati satu alokasi frekuensi sebesar sekitar 4 kHz. Teknik ini dinamakan dengan frekuensi division multiplexing atau biasa yang disingkat dengan FDM. Teknologi ini digunakan di Indonesia hingga tahun 90-an pada jaringan telepon analog dan sistem satelit analog sebelum digantikan dengan teknologi yang digital. Nah, untuk penjabaran dari FDM tadi atau frekuensi division multiplexing, seperti yang sudah saya katakan tadi, FDM itu adalah teknologi yang berbasis analog. Teknologi ini membagi spektrum atau bandwidth pembawa dalam kanal dan mengalokasikan satu pengguna ke setiap saluran atau kanal. Setiap pengguna dapat menggunakan frekuensi saluran secara independen dan memiliki akses eksklusif. Semua saluran dibagi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi saling tabrakan antar frekuensi saluran. Dan saluran tersebut dipisahkan oleh guard band. Guard band adalah frekuensi yang tidak digunakan dari masing-masing saluran. Contoh aplikasi FDM ini yang populer atau biasa digunakan itu adalah jaringan komunikasi seluler seperti GSM atau Global System Mobile yang dapat menjangkau jarak 100 meter sampai dengan 35 km. Nah, teknologi dari GSM ini biasa kita temui di handphone atau kartu handphone. Itu biasa kita temui di handphone saat kita ingin membeli sebuah handphone zaman dulu, era tahun sekitar 2010-an, itu biasa masih gencar-gencarnya teknologi Global System Mobile atau biasa disingkat dengan GSM. Nah, untuk gambaran dari frekuensi division multiplexing, ini gambarnya ada di tengah. Di tengah ini, yang pertama ada data map, yang kedua ada DMAP yang keluaran itu atau outputnya, yang tengah ini ada OFDM simbol. Nah, ini ada input 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan outputnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu dimasukkan ke inputnya, masuk ke OFDM simbol dan keluar kita dipisah-pisah.
Nah, untuk yang kedua yaitu saluran bergantian. Yang kedua adalah multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Teknik ini dinamakan time division multiplexing atau biasa yang disingkat dengan TDM. Tiap pelanggan diberi jatah waktu tertentu sedemikian rupa. Untuk pergantian saluran terjadi setiap 125 mikrosecond. Berapapun jumlah pelanggan atau informasi yang ingin dimultiplex, setiap pelanggan akan mendapat giliran setiap 125 mikrosecond, hanya jatah waktu semakin cepat. Nah, setiap pelanggan itu biasa mendapat jatah setiap 125 mikrosecond. Itu sangat cepat. Nah, untuk penjabaran dari TDM atau time division multiplexing, untuk jenis ini diterapkan terutama pada sinyal digital. Namun bisa juga diterapkan di sinyal analog. Dalam time division multiplexing ini, saluran terbagi di antara penggunaannya melalui slot waktu. Setiap pengguna dapat mengirimkan data dalam slot waktu yang telah disediakan. Sinyal digital dibagi dalam frames, yaitu frames dengan ukuran optimal yang dapat ditransmisikan dalam slot waktu yang diberikan. Nah, untuk gambarnya seperti pada gambar di tengah ini. Contohnya ketika saluran A mentransmisikan frames di bagian ujungnya, demultiplexer menyediakan media untuk saluran A di ujung yang lain. Begitu slot waktu A berada pada posisi ini beralih ke posisi B. Ujung lain demultiplexer bekerja secara tersinkronisasi dan menyediakan media untuk menyalurkan ke sinyal B. Sinyal dari saluran yang berbeda melakukan perjalanan jalur dengan cara yang disisipkan. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu menggunakan kabel optik. Teknik multiplexing yang ketiga adalah dengan menggunakan saluran kabel optik atau yang biasa disebut dengan wavelength division multiplexing atau biasa yang disingkat dengan WDM. Arti dari wavelength division multiplexing adalah setiap satu kabel optik yang dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar, di mana satu sinyal dengan lambda tertentu mewakili satu sumber informasi. Seperti yang rata-rata kita gunakan sekarang atau biasa yang terdapat pada telepon-telepon rumah, itu menggunakan jenis kabel optik. Nah, untuk penjelasan dari wavelength division multiplexing atau yang menggunakan kabel tadi, cahaya memiliki panjang gelombang berbeda atau warna. Dalam mode fiber optik, beberapa sinyal pembawa optik digandakan menjadi serat optik dengan menggunakan panjang gelombang yang berbeda. Ini adalah teknik multiplexing analog dan dilakukan secara konseptual dengan cara yang sama seperti FDM, namun menggunakan cahaya sebagai sinyalnya atau fiber optik tadi. Selanjutnya, pada setiap multiplexing, pembagian waktu gelombang dapat digabungkan untuk mengakomodasi lebih banyak sinyal data. Nah, untuk gambarnya itu kurang lebih seperti yang pada bagian tengah ini untuk wavelength division multiplexing atau sinyal menggunakan cahaya sebagai sinyalnya. Itu seperti pada gambar tengah. Nah, ini kenapa warna dari sinyal itu berbeda-beda? Karena sesuai prinsip dari wavelength division multiplexing tadi dalam mode fiber optik. Itu memang sinyalnya berbeda-beda. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kode division multiplexing. Untuk jenis ini, beberapa sinyal data dapat ditransmisikan melalui satu frekuensi dengan menggunakan code division multiplexing. FDM membagi frekuensi di saluran yang lebih kecil, namun CDM atau code division multiplexing memungkinkan penggunanya untuk memberi bandwidth penuh dan mengirimkan sinyal setiap saat menggunakan kode unik. CDM atau code division multiplexing ini menggunakan kode ortogal untuk menyebarkan sinyalnya. Setiap stasiun diberi kode unik yang disebut sebagai chip.
sinyal berjalan dengan kode ini secara independen di dalam keseluruhan bandwidth. Penerima itu harus tahu sebelumnya sinyal kode chip yang harus diterimanya. Jadi tidak boleh asal sembarangan untuk memasukkan kode atau chipnya. Nah, untuk gambarnya, gambar dari sistem code division multiplexing ada pada gambar bagian tengah ini. Itu ada yang pertama, inputnya itu ada unique channel H1, H2, H3, H4, dikumpulkan jadi satu, terus keluaran atau outputnya itu ada cross correlate ada 1, 2, 3, 4 sama. Menggunakan kode ortogal. Nah, kita melanjutkan ke sisi yang lain, yaitu jenis-jenis TDM. Pertama ada sinkronus TDM dan asinkronus TDM. Sinkronus TDM, kita membahas dari sinkronus TDM. TDM yang time slotnya itu dialokasikan ke sumber-sumber tertentu, di mana time slotnya untuk tiap sumber ditransmisikan dapat mengendalikan sumber-sumber dengan kecepatan yang berbeda-beda. Contoh dari sinkronus TDM adalah T-1 multiplexing, ISDN multiplexing, SONET atau Synchronous Optical Network. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu asinkronus TDM. Untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data pada saat sampling setiap input line. Asinkronus TDM, proses samplingnya hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya menambahkan informasi kepada kepemilikan data pada setiap slot waktu berupa identitas pengguna atau identitas input line yang bersangkutan. Nah, untuk asinkronus TDM ini sistem harus mengetahui identitas dari pengguna yang akan menggunakan atau kepemilikan data. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya dari multiplexing. Saya Fahri Reza Mahardika, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.